فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsu Tasi' ba'dal mi'atain wa alam 1209, dan juga Al-Ashir wal mi'atain ba'dal alam 1210, yaitu dua hadis. Wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah dan hadis Ibni Umar, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala a'wadi mimbarih, di atas kayu-kayu mimbar beliau. Iya, mimbar beliau terbuat dari kayu. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, demi Allah, hendaknya beberapa kelompok orang itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, berhenti dari kemalasan mereka, tidak mau hadir sholat Jumat. Aula yahtimannallahu ala qulubihim, atau jika tidak demikian, Allah benar-benar akan mengunci mati jantung-jantung mereka, di khotem. Khotem di zaman dulu seperti surat, didilak, yaitu diberi mungkin semacam cop yang dari sejenis lilin, yang mana kalau copnya rusak atau pecah berarti sudah ada yang membuka surat itu. Jadi ini dicop, menunjukkan tidak lagi dibuka sehingga tiba waktunya. Dikhawatirkan kalau mereka sering meninggalkan sholat Jumat, mereka akan dikunci mati hati-hati mereka. Summalayakunanna minal ghafilin, kemudian kaum-kaum tadi termasuk dari orang-orang yang lalai. Kita tahu di antara hikmah terbesar ibadah Jumat adalah untuk mendengarkan peringatan-peringatan, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan pada hari Jumat untuk sholat, yaitu sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada peringatan Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian pula dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain itu, bahwasanya para malaikat mereka berdiri di pintu masjid untuk mencatat orang yang datang ke masjid. Al-awwal fal-awwal, siapa yang pertama, kemudian yang berikutnya. Kemudian tatkala imam sudah keluar dari rumah, yaitu hendak masuk ke masjid, maka malaikat akan menutup atau menggulung lembaran-lembaran catatan tadi, dan mereka yastami'una dzikr, yaitu menyimak, mendengar zikir. Memang tujuan dari ibadah Jumat, termasuk matlamat tujuan terbesar adalah mendengar zikir. Kalau orang sengaja tidak mau ikut sholat Jumat, berarti dia berpaling dari zikir. Kalau berpaling dari zikir, maka jantungnya akan lalai. Kalau lalai, maka akan mudah dikuasai oleh setan. Kalau kita rajin berzikir, maka setan akan lari. Sebagaimana dalam hadis banyak sekali tentang masalah ini. Tatkala orang itu sengaja menjauh dari peringatan Allah, maka akan dijadikan mereka itu lalai, dan kelalaian akan menimbulkan kebutaan hati. Kebutaan hati yang menyebabkan tersesat di dunia dan buta di akhirat. Allah Ta'ala telah menyebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Apabila telah datang kepada kalian peringatanku, barang siapa mau mengikuti peringatanku, yaitu apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak tersesat dan tidak celaka. Namun barang siapa berpaling dari peringatanku,
maka sesungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia bertanya, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal dahulunya saya mampu melihat? Maka Allah Ta'ala menyatakan, demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayatku, tetapi engkau meninggalkannya, maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan. Ya, jadi lalai karena jauh dari peringatan, sehingga jadi buta, dan di hari kiamat betul-betul buta. Dan orang yang lalai tentunya akan dekat dengan setan yang akan membuat dia itu tersesat. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami akan persiapkan untuk dia setan, sehingga setan itu yang senantiasa menjadi teman dekat dia. Dan sungguh para setan itu menghalangi dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, menghalangi mereka dari jalan yang benar dalam keadaan mereka menyangka mereka itu mendapatkan petunjuk. Sehinggalah apabila manusia itu datang kepada kami, dia berkata kepada setan tadi, aduhai, seandainya jarak antara saya dengan engkau itu bagaikan jarak antara barat dan timur. Sungguh setan itu adalah seburuk-buruk rekan pengiring. Maka di sini Nabi mengingatkan untuk jangan meninggalkan sholat Jumat, karena akan menyebabkan orang jadi lalai. Kalau sering-sering, akhirnya betul-betul hatinya terkunci dan lalai. Kalau lalai, ya setan yang dekat dan menyesatkan dan menjadi teman di dalam neraka nanti. Kemudian di dalam hadis berikutnya, al-hadisul hadiya asyar ba'dal mi'atain wa alf, 1211, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kalau yang tadi riwayat Muslim, hadis berikutnya Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi Jumat, maka hendaknya dia mandi. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya mandi untuk Jumat itu adalah wajib. Memang terjadi perselisihan. Kalau Imam Syafi'i merajihkan mustahab, dengan alasan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang peristiwa awal-awal Jumat, yaitu para sahabat mereka pekerja, ada yang berniaga, ada yang berkebun, sehingga ketika mendekati zuhur mereka datang dalam keadaan masih memakai pakaian kerja mereka, sehingga terhidu bau yang tidak sedap. Maka Nabi bersabda, maukah kalian mandi? Yaitu ketika datang hari yang seperti ini, hari Jumat ini. Maka Imam Syafi'i dengan alasan cerita tadi, beliau mengatakan berarti mandi itu mustahab. Tapi ini bukan hujah yang kuat tentunya, karena hadis tadi masih di awal-awal pensyariatan Jumat. Sementara hadis yang di hadapan kita ini terang-terangan perintah fal yaghtasil. Asal dari perintah adalah wajib. Termasuk mazhab Syafi'i sendiri, asal dari perintah memang wajib. Cuma ya biasa ulama tidak ada yang maksum. Imam Syafi'i kaidahnya betul, tapi prakteknya beliau menakwilkan hadis ini dengan hadis yang awal-awal peristiwa. Namun yang betul adalah wajib. Sebagaimana ini akan dikuatkan dengan hadis yang berikutnya yang menunjukkan wajib. Dan hikmah mandinya itu memang agar tidak mengganggu orang lain. Itu salah satu hikmahnya, terutama di waktu perkumpulan. Makanya para ulama mengatakan ketika ada kumpul-kumpul dan kita khawatir barangkali peluh kita banyak atau mungkin baju kita sudah berbau bagaimana, maka sangat disukai untuk memakai baju yang bersih dan juga kita sudah mandi dan sebagainya, sehingga tidak mengganggu sesama muslimin. Terjadi perselisihan di kalangan ulama dalam masalah yang lain lagi, yaitu dalam masalah apakah mandinya itu karena hari Jumat ataukah karena hendak mendatangi ibadah Jumat.
yang mengatakan karena Jumat, mereka melihat berdasarkan hadis yang berikutnya nanti, yaitu ghuslu yaumil jumu'ah wajibun. Mandi hari Jumat wajib. Berarti mandinya adalah karena hari Jumat. Berarti kalau mandinya adalah karena hari Jumat, boleh dilakukan pagi, boleh dilakukan siang, boleh dilakukan petang, menjelang maghrib pun boleh. Yang penting masih di hari Jumat. Thayyib. Berarti yang tidak wajib sholat Jumat juga wajib mandi di hari Jumat itu, kalau dia sudah balik. Pendapat yang kedua mengatakan yang wajib mandi Jumat hanyalah orang yang wajib datang ke ibadah Jumat, yaitu laki-laki yang sudah balik, yang mukim, merdeka, tidak sakit, dan yang semacam itu. Dan itulah yang betul, karena hadis yang di hadapan kita, lafadznya menunjukkan itu. Nabi mengatakan apa tadi, hadis Ibni Umar, Ja'a ahadukumul jum'ah, apabila salah seorang dari kalian mendatangi Jumat, berarti falyagtasil, mandilah. Berarti yang wajib mandi adalah yang datang ke ibadah Jumat. Berarti yang tidak wajib mendatangi ibadah Jumat, yaitu para wanita, anak-anak, dan seterusnya, dia tidak wajib mandi Jumat. Hanya saja dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan dalam 7 hari wajib mandi, walaupun tidak wajib di hari Jumat untuk orang yang, untuk seperti wanita misalkan, atau yang lain-lain yang tidak wajib ibadah Jumat, boleh mandi di hari yang lain. Yang penting dalam 7 hari minimalnya adalah mandi 1 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dalam 7 hari wajib untuk seseorang itu mandi. Tanpa diwajibkan pun mestinya diusahakan untuk mandi ya. Apalagi jelas kita di negeri yang panas, sangat perlu untuk mandi tiap hari kah atau apa. Utsman bin Affan, beliau selalu mandi setiap hari, sebagaimana dalam riwayat Muslim, tidak menunggu 7 hari, tapi setiap hari mandi, dan itu bagus tentunya. Baik, inti pembahasannya apa? Bahwasanya mandi demi mendatangi ibadah Jumat itu adalah wajib bagi orang yang datang ke ibadah Jumat. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Batuannya wajib lah. Mandi hari Jumat. Iya, yang betul wajib. Memang khilaf, kalau Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Mandi duduk, mandi biasa. Intinya mandi untuk menghilangkan hadas, tak masalah. Boleh 2 niat, mandi Jumat sekaligus mandi janabah, atau intinya adalah menjalankan ibadah mandi Jumat, kemudian nanti mandi lagi, atau mungkin guyuran pertama Jumat, guyuran kedua menghilangkan hadas, tak masalah itu semua. Cuma ulama menganjurkan memang sebaiknya sekali mandi ada 2 niat biar lebih selamat. Tapi barang siapa memilih 1 niat, yaitu mandi Jumat, itu pun insya Allah sudah cukup. Cuma dapat wajib mandi Jumat untuk menjaga. Yang pertama ini falyagtasil, yaitu perintah. Asal dari perintah adalah wajib. Itu kata Imam Syafi'i sendiri berdasarkan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Maksudnya bagaimana? Tatkala bersiwak setiap kali sholat itu akan menyusahkan umat, maka Nabi tidak memerintahkan. Kata Imam Syafi'i menunjukkan asal perintah adalah wajib. Karena kalau mustahab tidak susah, namanya mustahab. Orang tidak mengerjakan pun tak kena apa-apa. Tapi tatkala Nabi mengatakan kalau saya perintahkan, niscaya itu akan menyusahkan. Berarti asal perintah memang wajib. Karena kalau sekedar mustahab tak akan menyusahkan itu. Dan juga dalil yang lain adalah dalil dari Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Barang siapa, maka hendaknya orang yang menyelisihi perintahnya, yukhalifuna an amrih, menyelisihi perintahnya, dia takut tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Ini menunjukkan asal perintah adalah wajib. Buktinya yang menyelisihi perintah terkena siksaan. Menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib. Karena kalau mustahab, kalau ditinggalkan tidak sampai terkena siksaan. Memang ini diperselisihkan, asal perintah itu wajib atau mustahab. Nah, yang betul adalah wajib, seperti kata Imam Syafi'i sendiri. Asal perintah adalah wajib. Apalagi dengan hadis yang akan kita lewati nanti.
Hadis Abi Sa'id, hadis nomor berikutnya itu 1212 ya 1212. Nabi mengatakan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat, mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi, yaitu yang sudah balik. Baik. Berarti menunjukkan wajib, Nabi terang-terangan bilang wajib. Cuma Imam Syafi'i menakwil, wajib maknanya hakun. Hak adalah yaitu suatu perkara yang pasti ada. Cuma ya takwil yang susah. Nabi sudah bilang wajib sudah. Terang-terangan lafadznya wajib. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Baik. Asalnya wajib lah. Perintah setiap perintah. Iya, asalnya wajib. Dan itu pula yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad. Asal perintah adalah wajib. Kalau tidak, kenapa Nabi sampai marah tatkala para sahabat diperintahkan untuk mencukur rambut dan juga melakukan tahallul di mana itu? Waktu Hudaybiyah itu. Ternyata tak ada yang mengerjakannya. Maka Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah, ke kemah Ummu Salamah begini-begini. Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda marah? Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana aku tidak marah? Sementara aku perintahkan kepada mereka untuk tahallul dan untuk menyembelih. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Kata Ibnul Qayyim, kalau sekitar mustahab dan orang tidak mengerjakan mustahab, Nabi tidak akan marah. Tapi kalau Nabi sampai marah, menunjukkan asal perintah adalah wajib. Memang ini khilaf, tapi itu yang rajih. Kecuali kalau ada faktor yang memalingkan. Nah, Imam Syafi'i memandang yang memalingkan perintah dari wajib kepada mustahab adalah asal dari peristiwa Jumat itu awal-awal, yaitu Nabi mengatakan falau taghtasilun, seandainya kalian mau mandi. Lafaz ini seakan-akan menunjukkan sekedar penawaran saja. Maka dibantah oleh ulama yang lain, memang awal-awal agar tidak menyusahkan, maka perintahnya itu sekedar penawaran, sebaiknya kalian mandi. Tapi dalil-dalil berikutnya, mungkin peristiwa berikutnya menunjukkan perintahnya dikuatkan. Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Terang-terangan mengatakan wajib. Cuma ditakwil. Seperti yang ditakwil, seperti penakwilan Imam Nawawi di bawah hadis ke 1212 itu. Kata Imam Nawawi, al-muradu bil wujub ikhtiyar. Wajib memilih. Ya, ini takwil. Nabi tak menyuruh untuk wajib memilih, tapi wajib. Tak perlu ditakwil aneh-aneh. Baik, kaqauli rajuli li sahibi, seperti ucapan seseorang pada temannya, hakkuka wajibun alai, hakmu wajib atas saya. Ini takwil yang malah menyusahkan sendiri nanti. Tapi dohirnya jelas, wajibun ala kulli muhtalin, wajib. Selesai. Baik. Dan juga Imam Syafi'i mendatangkan takwil yang lain, yaitu hadis yang akan kita bahas yang berikutnya. Walaupun sangat diperselisihkan lafaz yang di hadis yang berikutnya itu 1213. Memang ini khilaf, tapi yang lebih selamat dan lebih hati-hati adalah wajib sesuai lafaz hadisnya, wajibun. Baik, ilahuna wallahu a'lam.